Umur pinten Mbak iki, Mbak? Setahun setengah. Urung duwe adik ya, Mbak ya? Kula Bojonegoro anu Sumberjo. Nggih. Sumberjo Kidul ta Sumberjo Mbalen Ngetan. Sumberjo Kidul mereka. Ser keluar tak video tapi kok berbeken ngeten kendaraan liwat nih. Kendaraan liwat kata kok. Berarti ini dusun Merpandan. Sumur Pandan. Kelurahannya daerah Sumberjo Kidul nggih. Lah jenengan daleme pundi? Dan iki Oh. Ngeten iki genep piyambak napa nyambet damel, Bu? yo jane iki ambak to. Oh, nggih. Lek tiyang kerja teng sawah ngoten niku upami kerja ngene tiyang ngoten hariane pinten, Bu? Lek umpamane tandur ngoten niku. Tanam nggih. Kawat dosa. Oh. Sekawan dosa niki sedinten nggih. Weteng. Di jam 11 pun mantap. Oh, enjing ngantos jam 11 niku sekawan dosa 1000. Nggih. Kadang anak tanam nggih pun ping 3 niku jam 11 niku. kadang sedinten ngoten niku saged alian ping 3 nggih. Nggih. Sedinten yo anake. Biasane nggih ping gangsal, ping 5, ping Yuh. Ping 5 berarti ping 40 200 nggih. nggih. Waduh. Waduh. Najan jebeber saithik ndak masalah tapi Ya sing penting kan hasil keringat sendiri. nggih to, Bu. Jebeber saithik ora apa-apa. Jebeber kok panasan lho, jebeber. Panasan malahan kok jebeber. Jebeber kanor. Sumberjo Mbalen Ngetan niku lho, Bu. Nggih. Jebeber iki kan atas kanor. Layak wong tandur ngono kae duwite akeh-akeh. Ya ora ya akeh wong sing patonan niku. Yang sing sepatonan. Ya ndelok-ndelok sepatune to, Bu, lek sepatune sepatu. Kene iki apa digawe tuku lombok tok. Tuku lombok, tuku tingkare wis iso. Ya nggih tuku lombok, ya nggih tuku iwak, ya nggih tuku lombok tok ya kepedesan ku mencret. Lah rencane sampean gak tiang mriki to Berjo niki. Loh, apal to jenengan? Tanggane ora apal. Pak Tani ku lho, ora di bojo wi. Ini iki duda. Ora di bojo. Halo kanca-kanca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua, baik yang nonton, yang ditonton, dan juga yang bikin video. Nah, kanca-kanca, pada video kali ini kita tidak lagi dulu membahas soal entul dan apem, melainkan pada video kali ini kita akan membahas opah buruh tani di sawah, khususnya para emboe-emboe atau para ibu-ibu, umpamanya buruh tandur, buruh matun, dan buruh ngasak. Adapun pemandangan sinematografi pada video kali ini adalah di Desa Sumberjo Kidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Kelurahan Desa Sumberjo Kidul terbagi menjadi beberapa dusun atau dukuhan. Yang pertama adalah Dusun Kalisat, yang kedua adalah Dusun Merpandan,
Dan yang ketiga adalah dusun Oro-Oro Ombo yang seringkali disebut dengan desa Rorombo. Baiklah konco-konco, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah ongkos atau opah buruh tandur. Di wilayah Bojonegoro, untuk opah buruh tandur itu semacam target burungan. Maksudnya begini, dalam sebangku, istilah luas Bojonegoro itu kan sebangku. Luas sebangku itu kurang lebih 1/4 hektar. Untuk lahan sawah seluas sebangku, ongkos tandurnya itu sekitar 240.000. Jadi kalau sebangku itu diborong 2 orang, masing-masing mendapatkan 120.000. Andai kata sebangku itu diborong 4 atau 6 orang, katakanlah 6 orang yo, berarti 1 orang masing-masing mendapatkan 40.000. Biasanya kalau 1 bangku itu dienyangi atau ditandangi 6 orang bisa selesai 2 jam. Terus ibu-ibu yang ada di pedesaan itu dalam seharinya bisa pindah kurang lebih ada 5 kali. Jadi kalau 1 paket atau 1 bangku itu berpendapatan 40.000, bila mana 1 hari bisa pindah 5 kali, otomatis 200.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah opah buruh matun di sawah. Biasanya pekerjaan di sawah yang seringkali dilakukan oleh mboe-mboe atau para ibu-ibu selain tandur dan ngasak adalah matun. Matun adalah membersihkan rumput bila mana padi tersebut sudah ditanam kurang lebih berumur sebulan. Adapun buruh matun itu biasanya gajiannya itu harian. Kalau setengah hari 40.000, jadi kalau 1 hari muput 80.000 rupiah. Untuk pekerjaan matun itu tidak diborongkan, melainkan dipekerjakan secara harian. Selain yang dikerjakan para ibu-ibu di sawah, buruh tandur dan buruh matun, ada lagi pekerjaan ngasak. Pekerjaan ngasak ini dilakukan pada saat musim panen. Nah, itu begini konco-konco. Suatu misal di sawah itu ada orang bekerja blower panen padi. Tentunya di situ para pekerja itu membutuhkan orang yang bersih-bersih padi, ngaraki kaule dan ngresiki damene. Untuk itu para pekerja blower dibantu oleh pekerja ngasak. Jadi orang yang bekerja ngasak mengewangi bersih-bersih itu tadi, yang memberi imbalan adalah kalangan orang yang bekerja juga, yaitu orang blower. Adapun bila mana ibu-ibu itu mengikuti tukang blower selama 1 hari membantu-bantu bersih-bersih, ya kurang lebih nanti dikasih gabah sekitar 40 kilogram. Atau bisa dikatakan diparingi sak welase. Tentunya yang punya sawah pun tahu, dan itu memang sudah umum atau sudah menjadi sebuah tradisi orang yang ada di sawah. Jadi yang sawai ombo tidak boleh medit, juga harus ikhlas memberikan kepada orang yang ngasak. Soal buruh tani di sawah, selain buruh tandur dan juga buruh matun serta ngasak, ada juga yang namanya buruh mopok atau buruh macul. Untuk buruh mopok atau pekerjaan macul ini biasanya dilakukan oleh kalangan lanang atau wong lanang alias bapak-bapak. Lalu berapa Pak di ongkosnya orang macul di sawah? Nah, untuk ongkos orang macul di sawah ini standarnya itu di bawah ongkos ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu bekerja di sawah 1 hari hariannya itu ketemu 80.000, tetapi kalau
para wong lanang atau buruh macul bapak-bapak justru cuma Rp70.000. Kenapakah demikian? Ya karena hitung-hitungan kalau yang kerja orang laki-laki itu pasti yang tuannya atau yang punya sawah itu juga memberi wedang, memberi rokok dan lain sebagainya. Ya mungkin dihitung dari itu. Adapun jam kerja orang di sawah yang ada di desa itu tidak sama dengan cara kerja orang yang ada di proyek atau di kota-kota atau di pabrik. Kalau kita bekerja di proyek atau di pabrik, begitu setat sampai jam istirahat, kita tidak boleh leran-leren congkrak-cangkruk konco-konco. Tetapi bila mana kita bekerja di pedesaan, suatu misal di sawah, kita nukang di rumahan atau bekerja apa saja, yang penting di desa, kita itu bila mana menggeh-menggeh, ya kita duduk-duduk dulu sebentar, kurang lebih 1/4 jam. Nanti kalau keringatnya itu sudah sat, baru kita kerja lagi. Nah itulah bekerja di desa itu kita ngangge kiro-kiro atau kita menggunakan perasaan. Yang penting tuannya atau bosnya ora rugi dan yang bekerja pun tidak merasa terlalu ditekan atau diporsir. Suatu misal kita itu enak-enak macul, terus ada seorang rondo yang kinclong dan glowing lewat. Nah, kita di situ boleh guyang-guyu dan boleh cuci mata, konco-konco. Nah, konco-konco, selebihnya penjelasan pada konten video YouTube pada kali ini, selain kita tahu tentang ongkos opah buruh bekerja di sawah kalangan emboe-emboe atau ibu-ibu, dan juga ongkos bekerja para bapake-bapake seperti buruh macul dan lain sebagainya, pada kali ini Enyong mau menjelaskan tentang desa yang kita lewati ini, konco-konco. Ini adalah desa Oro-Oro Ombo yang disebut dengan Kelurahan Sumberjo Kidul. Desa ini bisa dikatakan sebuah kampung pedalaman. Nah, di daerah ini banyak sekali orang yang bekerja di luar kota, bahkan bekerja sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia. Jadi tidak semuanya atau tidak sepenuhnya masyarakat yang ada di desa ini berpenghasilan atau berpendapatan dari bertani. Karena yang namanya bertani itu biasanya orang-orang yang punya aset. Ya, namanya sawah itu kan bisa kita katakan itu adalah aset. Kita semua pun tahu orang yang punya sawah itu adalah orang-orang tertentu atau orang-orang terpandang di kampung pedesaan. Bagi mereka-mereka yang tidak punya sawah, ya cukuplah bekerja sebagai buruh tani. Dan bila mana bekerja sebagai buruh tani kurang mencukupi, mereka itu ada yang bekerja di luar kota, di Surabaya, buruh nukang batu, bakul bakso, dan lain sebagainya. Karena sejak tadi saya itu ngomel rocos terus konco-konco, rasanya juga lama-lama meniren. Nah kali ini konco-konco saya ajak untuk mengunjungi sebuah warung miliknya Bunda Sundari, Rondo alias Janda STW, Bulurah Mantan, Sumberjo Kidul. Beberapa meter lagi konco-konco kita sudah sampai di warungnya Bunda Sundari. Nah itu ada sebuah rumah di depan kamera, itulah warungnya Bunda Sundari, Janda Rondo STW, mantan bulurah. Pada kali ini kita langsung saja motor kita gas masuk di latar ngeng. Terus kita jagang, lalu kita pesen kopi, mie godok, mie goreng yang pakai endok atau pakai pentol iwak pitik. Kali ini kita ngopi lagi di rumah Bunda Sundari. Kopi Bun. Oh iya. Terus apa?
Nggih, lah niku kan barudan kayak gambar iki apik, bingung arep nggawe konten apa. Akhirnya dolan ning kampung kene nah ae. Lah,